Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Muhimmatul Hashimi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alan Ferry Habuga dengan NPM 2151010009, Aldi Ladisepta NPM 2151010012, dan Fadila Wilyasari NPM 2151010040. Di sini kami ingin menyampaikan materi hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam Rasulullah periode Madinah tahun 622 sampai 632 Masehi. Sebelum materinya kita sampaikan, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Fadila Wilyasari. Kepada Fadila Wilyasari, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu arti hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun hijrah menurut syariat Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hijrah dari atau meninggalkan dari semua perbuatan yang terlarang oleh Allah SWT. Hal tersebut hukumnya adalah wajib, seperti sabda Rasulullah yang artinya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang telah Allah larang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hijrah mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. Yang ketiga, hijrah atau berpindah dari negeri atau daerah orang kafir atau orang musyrik ke daerah atau negeri orang muslim. Secara sosiologis historis, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hijrah Nabi, yaitu antara lain didahului dengan adanya bai'at atau janji-janji setia yang diikuti oleh orang-orang dari Madinah, yang pada waktu itu namanya bukan Madinah, melainkan Yastrib, yang dalam naskah Yunani kuno dikenal sebagai Yatroba. Kaum Quraisy melakukan tekanan besar untuk menghalangi dakwah Islam di Taif. Namun Nabi tidak putus asa, terus memikirkan cara melakukan dakwah Islam. Hingga pada tahun 619 Masehi, Nabi mencoba langkah baru, menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu di luar Mekah, dan memanfaatkan musim haji untuk mengajak jamaah haji mengimani Allah. Selanjutnya yang ketiga, ikrar Bait Aqobah antara kaum Aus dan kaum Kharaj dengan Nabi pada tahun 620 Masehi yang membuat dakwah Islam mulai mendapat titik terang. Perkembangan dakwah Islam di Mekah sangat sulit. Ada berbagai penolakan dan ancaman keselamatan umat muslim. Maka dari itu, Nabi SAW melakukan hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, yaitu dari Mekah ke negeri Madinah. Tentunya, Nabi sangat berhati-hati, mempertimbangkan rencana secara matang, dan belajar dari pengalaman sebelum memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nabi menganalisis secara mendalam prospek dakwah di Madinah, meninjau penerimaan produk Islam di pasar masyarakat Madinah, menganalisis karakter masyarakat dan kota Madinah yang subur, kota yang berpengaruh dan utama di Hijaz atau Jazirah Arab selain Mekah dan Taif. Dan juga masyarakat Madinah bukanlah masyarakat yang menyembah berhala. Mereka masih mempercayai informasi kitab suci dan menerima ajaran Islam dengan sangat prospektif. Pasca ikrar Baitul Aqobah yang kedua dan hasil signifikan prospektus dakwah Islam di Madinah, Nabi merasa tidak lagi khawatir dengan masa depan Islam. Oleh karena itu, Nabi menghimbau kaum muslimin untuk hijrah secara bertahap ke negeri Madinah. Dan setelah itu, beberapa kaum muslimin dan sahabat mulai bergerak menuju Madinah
dari kota Mekah secara sembunyi, berpencar, dan tidak bergerombol, dan tidak menampakkan diri secara terbuka pada masyarakat Quraisy. Sekian materi pertama dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Aljiladi Septa. Kepada rekan saya Aljiladi Septa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar berpolitik negeri Madinah. B. Dasar berpolitik negeri Madinah. Praktik politik pemerintahan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah dalam Islam memunculkan 3 perspektif yang memiliki perbedaan menonjol dalam wacana pemikiran politik modern. Direvasi praktik politik profetis tersebut memunculkan berbagai perbedaan sudut pandang. Bahtiar Effendi menyederhanakan sebagai pendekatan trikotomi, yaitu fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. Dengan mengutip pendapat Samson, ia menjelaskan bahwa kaum fundamentalis lebih mengedepankan keutamaan agama atas politik dan menantang habis-habisan pandangan sekular, pengaruh barat, dan sinkritisme kepercayaan tradisional. Sedangkan kelompok reformis di samping menekankan keutamaan agama atas politik, tetapi mereka bisa bekerja sama dengan kelompok sekular. Kelompok akomodasionis jauh lebih moderat dari kaum reformis, karena mengusung nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan humanis. Para pemikir Islam kontemporer agaknya lebih cenderung kepada paham moderat dan akomodatif, dan tidak cenderung kepada sekularisme ataupun fundamentalisme dalam arti sempit. Negara Madinah memiliki keunggulan yang selalu digelorakan oleh para mujahid politik, yaitu Piagam Madinah Mis'aq al-Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW di Madinah bersama kalangan agamawan yang lain seperti Yahudi dan Nasrani. Piagam Madinah adalah konstitusi sangat modern pada zamannya. Dalam Piagam Madinah, pluralisme dijunjung tinggi. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang pembangunan politik yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan kedamaian. Untuk menata kehidupan sosial politik komunitas di Madinah yang kompleks tersebut, Nabi menempuh 2 cara. Yang pertama, menata intern kehidupan kaum muslim, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor secara efektif. Yang kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslim dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya di Madinah sebagai tempat yang dipilih Nabi untuk menetap setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi dalam negara Madinah itu. Tegas Thomas W. Arnold, dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Atas dasar itu, terbentuknya masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya negara Madinah. Sekian materi kedua dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Piagam Madinah Darussalam dan Darul Islam. Dalam Islam, padanan untuk kata dan konsep negara tidak terdapat suatu kata dan konsep yang benar-benar tepat. Tapi mungkin dalam arti kata atau konsep yang mendekati dapat dikatakan banyak. Kata dan konsep negara sebagaimana diuraikan di atas. Dalam Islam ditemukan beberapa konsep yang sepadan, seperti yang pertama ialah al-mulk atau artinya kerajaan, yang kedua balad artinya negeri, yang ketiga qari'ah yang artinya negeri, dan yang keempat kata dar jamaknya diyar yang artinya tempat tinggal. Di mana negeri-negeri Islam sering disebut Darussalam atau Darul Islam. Sesuai dengan naskah-naskah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka oleh ulama Islam telah menjabarkan konsep pemerintahan Islam tersebut sesuai dengan kondisi yang berlaku pada setiap zamannya. Dalam kitab Al-Islam tersebut sesuai dengan kondisi yang berlaku pada setiap zamannya. Karya Said Hawa, beliau menjelaskan bahwa pemerintahan Islam itu terbagi menjadi 2, yaitu Darul Islam dan Darul Harb. Darul Islam ialah negeri yang diperintahkan dengan pemerintah Islam dan dipimpin oleh kaum muslimin, sedangkan Darul Harb ialah negeri yang tidak tunduk pada pemerintahan Islam dan kaum muslimin.
Dan tanah air muslim ialah Darul Islam, dimanapun letaknya dan apapun rasnya. Tapi terikat dengan akidah diimaninya, adapun yang termasuk ke dalam golongan Darul Islam tersebut adalah saya hanya akan menyebutkan untuk artinya sendiri, dapat kawan-kawan lihat dalam PowerPoint, yaitu yang pertama Darul Adl, yang kedua Darul Bahi, yang ketiga Darul Bid'ah, yang keempat Darul Riddah, dan yang kelima Darul Maslubah. Sementara Darul Harb digolongkan menjadi yang pertama Darul Harb yang mengikat satu perjanjian atau disebut juga Darul Ahdi, dan yang kedua Darul Harb yang sama sekali tidak ada ikatan perjanjian. Di salah satu sisi, pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan atau bangsa. Sadar akan hal ini, Rasulullah SAW segera mengambil inisiatif menetapkan piagam politik atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjian dengan komunitas Yahudi yang katakanlah dapat disebut sebagai kontrak sosial pertama di dalam sejarah umat manusia adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai kelompok warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan real dengan mengikut sertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama. Sistem pemerintahan negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham desentralisasi. Masalah inter kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah SAW. Munawir Sajali menyimpulkan prinsip dasar piagam ini sebagai berikut. Bisa kawan-kawan lihat dalam PowerPoint. Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Sajali di samping, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam, dan itu merupakan undang-undang yang pertama ditulis di dunia. Merujuk ke Piagam Madinah, secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan beberapa suku. Nampaknya Rasulullah SAW sangat mengetahui tentang keadaan dan politik setiap kelompok tersebut. Nabi Muhammad SAW dapat menetapkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah berbagai suku yang mengimaninya sebagai pemimpin masyarakat. Di belakang kata Madinah ditambahkan kata Munawaroh atau Madinah al-Munawaroh, yang artinya negara dan pemerintahan yang diberi cahaya wahyu ilahi, atau menurut istilah Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama. Oleh karena itu, di Madinah selain bertugas sebagai Rasul yang mengaman risalah Allah, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai kepala negara. Warga negaranya tidak hanya terdiri dari kaum muslimin saja, melainkan juga musyrikin, kaum Yahudi, Nasrani, serta kabilah-kabilahnya. Untuk pertama kalinya dalam piagam itu disebutkan dasar-dasar masyarakat yang partisipatif dalam egaliter dengan ciri utama pengakuan terhadap agama dan harta benda kaum muslimin dan Yahudi serta unsur masyarakat lainnya dengan kewajiban mewujudkan pertahanan bersama. Jika naskah Piagam Madinah ini dikaji secara lebih dalam, kita akan mendapat gambaran tentang karakteristik ummah atau masyarakat dan negara Islam pada masa-masa awal kelahiran dan perkembangannya. Karakteristik tersebut meliputi: yang pertama ialah masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. Dan yang kedua, masyarakat pendukung piagam ini semula terpecah belah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama muslim dan yang kedua non-muslim. Dan yang ketiga, semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. Negara mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama. Dan yang kelima, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam, hukum adat dengan berpedoman pada kebenaran dan keadilan tetap diberlakunya. Dan yang ketujuh, negara menganut asas Pastasun. Dan yang ke-8, semua warga negaranya mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara.
Yang kesembilan, perdamaian adalah tujuan utama. Perdamaian antara yang mukmin bersifat tunggal. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan adalah desentralisasi dengan Yastrib sebagai pusatnya. Materi dari saya, kemudian materi tersebut akan disimpulkan kepada rekan saya Fadila Uliasari. Kemudian dilanjut dengan saran yang akan disampaikan oleh rekan saya Aldila Disepta. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Baiklah, kesimpulan dari materi kelompok kami, peradaban Islam Rasulullah periode Madinah 622 sampai 632 Masehi, yaitu di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan, melainkan beliau juga menjadi pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara. Di sini beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Nabi Muhammad dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain di bawah pemerintahannya. Jadi, di bawah pemerintahan Nabi Muhammad tidak hanya ada pemeluk Islam, tetapi juga ada pemeluk agama-agama lain. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak manusia. Dan Piagam Madinah merupakan sebagai resolusi konflik terhadap peluang-peluang terjadinya konflik. Sistem atau bentuk pemerintahan negeri Madinah yaitu demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syariat dan berlandaskan keinginan rakyat, serta memberikan rakyat ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Baiklah, berikut saran yang dapat kami berikan. Dengan momentum hijrah, kita berharap mampu memberi spirit yang menggedor kesadaran kita, guna mengisi kalbu dan mengasah reformasi sosial spiritual dalam jiwa kita, sehingga mampu melangkah dalam hidup ini menjadi lebih tegap, optimis, dinamis, dan produktif dari hari-hari sebelumnya. Karena hakikat hijrah adalah transformasi dan reformasi sosial dan spiritual agar mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan personal maupun komunal dengan dinamika hidup secara optimal. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum saya tutup, lebih baiknya kita mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.